Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah subuh surah Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah kita senantiasa mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak mampu kita menghitungnya. Maka Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita syukuri dengan cara mempergunakan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita badan sehat, kita masih bisa beribadat. Waktu kita masih lapang, masih taruh ada kesempatan buat beribadat. Semua kesempatan itu kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Salat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mengulang kaji surah Al-A'raf ayat 79 ko ayat terakhirnya ko adalah masih lanjutan dari kisah Nabi Hud kemarin. Jadi menceritakan tentang aku adalah menyampaikan risalah Tuhanku dan memberi nasihat untukmu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Kita masuk topik berikutnya di ayat 80 leh. Ko beda lo tokoh leh. Ayat 80 surah Al-A'raf. Ko kisah Nabi Lut. Ko sangat relevan benar kini Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Sadaqallahul azim. Nah, kita buka dulu satu ayat. Jadi di dalam surah Al-A'raf banyak kisah-kisah Rasul. Dan dalam surah Al-A'raf awal-awal kita lah membahas Nabi Adam. Panjang tu cerita Nabi Adam. Memang Nabi Idris tidak masuk dalam surah Al-A'raf. Kemudian Nabi Nuh, setelah manusia tenggelam ke sadoe, generasi Nuh kolah sebagai penerus. Sudah Nabi Nuh, Nabi Lut oleh. Jadi Nabi Lut adalah Nabi yang Nabi Hud, Nabi yang keempat. Ya toh? Habis Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, nang kalimo. Nang kaname Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ko nyob ayahnya si Tarikh.
Dalam Al-Quran disebutkan Azar. Azar itu nama gelar. Nabi Ibrahim ko adonyo baradia kakak namanya si Haran. Haran ko lah melahirkan anak namanya Lut. Jadi Nabi Lut ko adalah kemanakan tiba dari Nabi Ibrahim. Tapi periodenya ada bersamaan karena malaikat yang mendatangi Nabi Ibrahim itu pula Nabi Jibril, malaikat Jibril setelah datang menemui Nabi Ibrahim memotivasi, memberitahu bahwa istrinya yang sudah diponis tim medis itu adalah menopause. Ya menopause semua itu. Tapi masih bisa melahirkan, masih bisa punya anak. Itulah yang mendatangi Nabi Lut ketika umatnya ko mengalami perilaku yang anomali aneh. Nah, di dalam surah Al-A'raf dituliskan kisah Lut, Walutan, dan ingatlah cerita Nabi Lut. Jadi dibacakan kisah ko supaya kita ingat kisahnya, peristiwanya, supaya kita bisa ambil pembelajaran. Nah, ba'a kisahnya Nabi Lut ko. Manga Nabi Lut? Idh qala liqaumihi. Ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya. Jadi itu selalu pesan-pesan apa kata nabi-nabi itu kepada kaumnya. Kalau Nabi Nuh, kalau Nabi Hud, kalau Nabi Saleh, kata-katanya itu sama. Wa'budullah, sembahlah Allah. Ma ilahun, tidak ada Tuhan. Ma lakum min ilahin, tidak ada bagimu Tuhan ghairu, selainnya Allah. Akan hampir sama redaksinya di 3 rasul itu. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. Nah, kasusnya Nabi Lut, apa kata Nabi Lut kepada kaumnya? Atatunal fahisyata. Apakah kamu suka melakukan perbuatan keji, perbuatan fahisyah? Nah, perbuatan keji ko ada disebut dengan zina, laki-laki dengan perempuan. Nah, di situ makna dari fahisyah itu adalah yaitunya melakukan hubungan melalui dubur laki-laki. Apakah kamu melakukan hubungan yang aneh? Sodom. Itu Sodom. Maka negeri itu disebut dengan negeri Sodom di daerah Yordania. Jadi peta Yordania itu. Nah, jadi Saudi Arabia, di bawah Saudi Arabia itu Emirat Arab, kemudian di sebelah kirinya adalah Yaman, sebelah kanannya Oman. Dia T itu lewatlah ke T-nya itu ada Yordania, sebelah kirinya Mesir, Egypt. Dia T dari Yordania itu celah Syria, agak miring ke T state dari Mesir, Palestina. Kemudian kalau agak ke kanannya state lain ada Irak. Di Irak itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau di pinggir-pinggirnya itu ada Kuwait, ada Qatar di samping Arab Saudi. Jadi wilayah tampik dakwahnya antara Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim hanya periodenya bersamaan lah, karena Nabi Lut adalah kemanakannya beliau. Tapi wilayah penugasannya berbeda. Apa kata Nabi Lut? Atatunal fahisyata. Why? Kenapa? Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, perbuatan aneh? Kamu mempunyai istri, tapi istrimu tidak kamu gauli. Justru kamu suka kepada laki-laki. Aku nyoba tunan kecil Nabi Nuh. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Belum pernah ada, pernah terjadi sejak dulu seorang pun yang melakukan hal demikian sejak alam takambang. Itulah bahasa Nabi Lut. Kok aneh dia parangai kalian kasadue. Belum pernah dalam sejarah lain laki-laki suko jo laki-laki. Kok kamu melakukan hal demikian? Di malah rujukannya, di malah referensinya kok. Sian yang kamu contoh kok. Ndak ada saja dulu dah. Ma sabaqakum
ndak ada sebelum biha min ahadin minal alamin. Nah, jadi kronologisnya memang aktor intelektual itu adalah iblis juga, setan juga nama gadung-gadung. Jadi setan kau memang ketika suasana panceklik lah dalam kondisi yang mengalami suasana tidak stabil, iblis seolah-olah hadir sebagai pemberi solusi, pemberi nasihat, bisikan-bisikan iblis. Kalau seandainya nyonya menyukai laki-laki, ya iblis kan menyamarnya berperan dengan yang aneh-aneh. Itulah yang menyebabkan perilaku mereka seperti itu, dan pada akhirnya menjadi penyakit. Kan kecil dokter kini kan itulah menjadi penyakit gitu. Lah menjadi parangai. Ndak katuju deh panusia, ndak katuju deh binier. Kan banyak kini terjadi itu. Bahkan ya orang-orang yang kita hormati, yang kita muliakan, mereka bisa dalam tanda kutip hafiz Al-Quran, sebenarnya kan perangai itu nado hubungan itulah perangai penyakit kata. Itu yang lakukan sodomi. Bara lo banyak santri yang nanya sodomi, bara lo banyak murid yang nanya sodomi, banyak lo anak-anak kini alaiko nanti jadi. Kalau ambo mendapat data dari kawan-kawan ambo di level di tingkat provinsi Sumatera Barat tu ndak sekedar orang kebanyakan mulai oknum ngai. Susah mau nak bisa membuka kartu itu, karena ketika dikonfirmasi mereka merasa tidak melakukan itu, tapi praktek-prakteknya, fakta-faktanya seperti itu. Nah, jadi iko mengingat awak balik di dalam surah Al-A'raf ayat 80, Nabi Lut pernah berpesan. Lah ditanya oleh dikonfirmasi kok, kenapa kamu hobi? Kenapa kamu suka? Kenapa kamu melakukan hal demikian? Perilaku-perilaku yang aneh. Kalau kini nama LGBT. L itu adalah lesbian, G-nya itu adalah gay, B-nya adalah biseksual, kemudian T-nya transgender. Namu jo keren. Gagah lo namanya, tapi akal ada bahasa awak dulu ala namanya kau. Boba bersih lah ya. Oh iya. Jadi mangkoe di dalam Islam itu tidak boleh laki-laki menyerupai perempuan, perempuan merupai laki-laki, tidak boleh. Dilaknat di Allah Ta'ala. Mangkoe laki-laki tidak boleh memakai baju sutra, kain sutra. Kau lembut lah serembut sutra lo ya. Mangkoe tidak boleh laki-laki kau memakai ameh, tidak boleh pakai dukuah, tidak boleh pakai antiang-antiang, subang-subang. Orang Jawa pakai ameh. Emas Jawa. Oh, emas ya. Lah tak kaji lo ada. Ala mas panggil emas ya. Jadi menghindari. Jadi dalam Islam itu sendiri lah ada antisipasi, lah ada meminta dipintih, lah ada memakai cincin ameh laki-laki godo. Nama memakai cincin ameh itu pagusi untuk perhiasan. Laki-laki pakai batu-batu. Lah, awak nak do pakai itu, awak nak pandai pakai itu, pakai cincin tu kadang-kadang di bandara lah kita tinggal lo, tiko buka-buka. Buka-buka nak kenal, oh dia kawan jam dia dulu, ada jam kini lah agak pandai pakai jam lah. Dulu pakai jam kawan senang Jakarta dia jam anu tipu di bandara. Lah buka-buka jam nak takana dah sudah lah wak. Kau barak kenangan kawan le. Kini lah mulai pandai pakai jam. Bahkan apa guno jadi bahkan kana tadi jam kok cincin dak pandai. Orang musim tua-tua kiak ke dak pandai wak ada hobi je. Orang masa balik cincin dia batu-batu Bagalang-galang kan pandai, ada orang pakai galang-galang haji itu anak pandai tersangkutnya. Kalau tiga galang haji kau bah dipakai ketiga kalau tersangkut tangan dah. Nak pandai, Nak pandai itu
Bapak iyo sama. Kalau di luar sudah tu dan dulu benar gitu. Di luar dia banyak pandai ya. Jadi makanya iko di parangai umat dulunya tu disebutkan di dalam Al-Quran sehingga menjadi pembelajaran. Sehingga orang atau periode yang pertama perilakunya yang disebut dengan perilaku sodomi itu adalah disandarkan kepada nagari Sodom. Nagari Sodom kok kini adalah menjadi negeri yang disebut dengan laut mati atau Dead Sea atau disebut dengan Bahrul Mayyit, laut mati yang kadar garamnya sampai 33% tu kadar garamnya senang agak tilawah di sini kayak duit. Orang tapung itu, sehingga laut sabanta telah mati sendiri. Jadi sehingga disebut dengan laut mati. Ternyata di dalam hadis Nabi itu ketika Nabi Muhammad lewat ke daerah pertama itu kan ada di daerah Nabi Soleh. Itu tidak ada Nabi Muhammad itu menganjurkan untuk memanfaatkan untuk apa nama itu mengambil pembelajaran ke daerah yang hukum itu tidak perlu kita kunjungi. Cuma mengenali daerahnya perlu kita pelajari. Karena memang Nabi Lut sehingga orang yang dianggap perilaku menyukai sesama jenis itu mengko nama lewat tu Lut itu lewat. Jadi kita diingatkan pesan-pesan dari Allah Ta'ala di dalam Al-Quran belum pernah sebelumnya. Mulainya itu adalah periode Nabi Lut kau tadi. Ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Tak ada sebelum baik manusia maupun jin. Tak ada jin yang suka yang seperti itu. Tapi ikulah periodenya adalah periode Nabi Lut kau tadi. Kinilah dosa-dosa. Betul. Betul. Jadi nikah itu mana kepolisian, selama ini pacar dengan mak, supaya menutupi nyawa bicara normal gitu. Iya. Untuk ketahuannya pas dinas perusahaan kabupaten, ternyata dia masuk jaringan IP kabupaten, kan? Dan kira IP itu tidak turun naik. Idoinya Menularkan. Pacar dengan mak, bukan dengan kepolisian. Iya. Kita tahu kan dibatalkan atau tidak. Jadi naknya laki-laki kau menakat bapak cat dia mamak laki-laki. Dari rantau laki-laki pulang mencari bini. Di tamuan di mama kan. Saya ini minta data berhubungan mamanya. Iya, dakik dia mamak lah ya. Jadi melalui jejaring teknologi berbagai macam platform medsos. Jadi saatnya dulu pertemuannya tuh. Because siapa yang bergabung ada kesamaan apalah nama tu kesamaan perasaannya segala macam mereka tergabung. Nyo adolo level-levelnya kau adolo makamnya kau. Ada makam yang kemudian mereka menikah itu adolo modelnya deh. Adolo levelnya ya level suka mendengar-dengar cerita seperti itu. Ikulah tantangan awak kini anak cucu kemanakan awak ketika sempat berinteraksi dengan komunitas itu. Kemudianlah terjebak dengan jaringan itu susah manunya leh. Di sekolah-sekolah IT di Padang Panjang ada dulu kan. Itu pas di sekolah cucu ambo sekolah. Cucu ambo pernah di itu ya. Jadi korban. Iya korban. Masya. Tapi nyo lagi kerjaannya enggak suka ya kayak gitu kan. Akhirnya kan tertangkap kan Pelakuan. Kepala sekolahnya mana kan? Masya Allah. Padang Panjang. Itu yang jelaskan. Ini kan sekolah tuh enggak ada lagi. Itulah tantangan awak. Aiko nyo ketika nyo korban dan nyo pun akan mencari mangsa berikutnya. Mereka akan mencari korban-korban berikutnya nyo akan menjadi pelaku oleh. Padahal kan itu sekolah khusus untuk laki-laki aja. Ya.
suruh tambah situ tuh ambil camen tuh mah. Dan nyo beko suku sama laki-laki kan. Iya. Nah, jadi kalau mau pulang tuh aku perhatikan tuh bawaan kawan laki-laki dan ke kamar segala macam. Itu berdoa. Ya itulah. Inilah lah banyak berubah-ubah cara awak lain. Kini anak laki-laki yang membawa kawan laki-laki lah gampang lo awak lain. Lah gampang lo lain karena agak aneh-aneh je. Maka perlu kita berkomunikasi. Memang peran ibu itu sangat penting. Ya, ibu adalah harus menjadi teman cerita, teman curhat, teman mereka merasakan rumah itu adalah tempat yang nyaman bagi mereka untuk bercerita. Nah, jadi orang tua khususnya ibu lah, jangan terlalu sibuk dengan luar, harus ada waktu untuk berkomunikasi dengan anak. Sehingga anak itu sendiri adalah harus butuh waktunya, butuh didengar, butuh menumpahkan perasaan. Edukasi itu yang perlu diberikan kepada orang tua. Termasuk di kuat tu nanti diberikan bekal ke orang calon pengantin itu ketika mereka meningkat status jadi orang tua. Ya, anak itu apalagi terjadi perubahan perilaku dengan perkembangan zaman. Mereka lah menjadi individualis, lalu kemudian mereka selalu teralienasi dengan diri sendiri, mengasingkan diri, lalu di kamarnya hanya sibuk tapi berkomunikasi dengan orang lain, dakik dengan orang luar daripada lingkungan sekitar. Dia tetangga sebelah, dia dapat ketahuan, dia dapat kenalan, tidak ada bermain, tidak ada bergaul, tapi pergaulannya melalui medsos, gembira dengan komunitasnya. Itu perlu diwaspadai. Karena anak awak lalu tanda-tandanya perlu celia anobi malambai, kemudian sukoro, kemudian malentai-luntai dan segala macamnya. Dulu itunya mampu. Nya kan dua jenisnya tuh. Ya. Yang melambai itu kan dijadikan cewek. Yang mampu gagah perkasa. Yang maconya tuh. Iya, nama maco kini kan banyak cowok-cowok ganteng, cowok atletis, bantu anu lah, tapi kira aneh. Nah, ya, jadi kita baca balik Al-Quran. Kenapa ataktunal fahisyah? Kenapa? Kenapa kamu menyukai perbuatan fahisyah? Mengko doa kunut awak, doa tolak bala tadi kan Allahumma srif anna minal bala'i wal wabai wal fahsya wal munkar. Ada fahsya. Fahsya itu tadi ya. Fahsya itu kan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan yang sifatnya seperti itulah. Baik itu yang di luar pasangannya, kemudian sejenis, kemudian laki-laki maupun polisi dan lain sebagainya. Awak minta Allah masrif anna, Allah makshif anna, Allah madfa anna, supaya terhindari kemudian terlindungi, tajagu awak dari perbuatan itu. Jadi awak memang harus satu sisi orang pola kini pendidikannya ada parenting, orang tua kok tidak terlalu banyak lah mendikte-dikte, banyak biarkan aja, tidak bisa lah dipadia-padian dah. Pola pendidikan orang tua dulu memang anak itu tidak diberikan pilihan. Kecil orang tua dulu kan anak sama-sama masih dalam usia anak tu udah gagah pilihan, awak menentukan. Nah, tapi model kini anak di padian, kalau anak di padian tibur sampai orang malanja-lanja sedih. Ikonan dia wae, stres orang tibur rumah tu. Ikonan dia ikonan dia digasak-gasak. Yubana abala nama tu. Mau apa punah di pepadian je nak lo nak muah di padian no. Nyo orang awak ko diambil degiah jalan. Diambil degiah jalan membunuh meduan ada batasan-batasan. Tak bisa dipelapeh-pelapeh do. Liberal je beko. Lah. Lalu kemudian di ayat 81 Allah Taala mengatakan, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Sesungguhnya kamu sungguh menyukai kamu akan laki-laki penuh dengan syahwat, bukan perempuan. Innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Nak katuju de ena purusira. Ketika malaikat menjalang azab akan dikirimkan,
Setelah mereka disampaikan nasihat oleh Nabi Lut, mereka tidak mau, mereka melawan. Kan karakter orang yang ingkar tuh menolak kebenaran, kemudian merasa inyo yang terbaik. Justru Nabi Lut kan yang dianggapnya yang aneh. Kan terbalik kini dia gua. Jadi kini kebenaran itu sendiri itu akan bisa dianggap salah ketika yang salah itulah menjadi mayoritas. Ini kanlah dulu komprensi LGBT ko di mana dibuat dulu macam-macam pertemuannya lahnya beri ruang-ruang seperti itu. Nah, dulu undang-undangnya disahkan di taman-taman laki-laki je berpelukan lah ini, ya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kini anak-anak waktu model-model pesantren itu memang kan perlu diberikan pendidikan seks lah, atau bahwa mereka mencintai lawan jenisnya itu adalah suatu fitrah, suatu hal yang wajar, tapi dikelola, diatur, dimanage, dikendalikan, ada waktunya. Jangan beko nak ketujuh je dia polisi, dan polisi laki-laki nak ketujuh dia, polisi nak laki-laki nak ketujuh polisi nak ketujuh dia laki-laki beko. Jadi wajar lah, misalnya anak-anak tuh pacaran, itu biasa lah, karena tak mengaruh di tangga anak. Yo istilahnya pacaran kau nak dikenakan pacaran, istilahnya menyukai itu adalah fitrah. Karena kece dulu dalam film, aku mencintaimu, menyukaimu karena Tuhan yang memberikan rasa suka aku kepadamu. Kapan rasa suka aku akan berakhir? Ketika rasa cinta dan suka itu dicabut dari hatiku, kan dekat. Jadi itu adalah fitrah, dan sampai mereka karena mereka diberikan batasan seperti tembok, tidak ada kesempatannya. Iko sado dilematis gini, sado dilema gini. Kalau dibatasi dikunci bana beko antipati, kalau dia lo peluang beko menjadi kesempatan lo. Ikolah batasan-batasan yang standar gua. Kadang-kadang dalam berbagai macam rumusan itu sering terjebak. Jadi kini faktanya memang periode Nabi Lut itu yang terjadi adalah mereka menyukai laki-laki karena penuh dengan syahwat. Babunnya beda. Bal antum qaumun musrifun. Dikatakan oleh Allah Ta'ala, kamu semuanya kaum Nabi Lut itu disebut adalah kaum musrifun. Kalau kaum dari Nabi Nuh, kaum dari Nabi Hud, kaum dari Nabi Saleh, tidak ada disebutkan sebagai kaum musrifun dah. Tetapi kaum dari Nabi Lut, mereka itu dianggap adalah kaum yang sudah melampaui batas, lah offset, lah agak aneh, anomali, menyimpang. Karena mereka menyukai sesama jenisnya. Ndak suko denyo adalah nan pasangannya do. Ketika Nabi Lut dikunjungi oleh dua malaikat, batang malaikat kan Nabi Lut menyamar seperti laki-laki gagah, viral sekampung. Padahal sebenarnya Nabi Lut itu kedatangan tamu laki-laki itu di antara anggota keluarganya lah disampaikan jangan gege tahu lain, anan yang je. Tapi bininya yang berkhianat, rumah pembocor si waliyah namanya. Dan beliau kolah yang banyak bergaul dengan kelompok-kelompok pencinta sesama jenis tu. Di rumah kini ada pria ganteng, pria gagah, atletis, wajahnya mulus. Yona pihak kalanya deskripsikan seperti itu. Bagus duyun-duyun orang datang rami. Takah tu bana takah batamujo artisnya tu penggemarnya. Habia lamboye. Jadi berbagai macam lapisan pangke. Itu malobi menego. Ambo dulu, ambo iko, ambo lebih pantas dan segala macamnya. Jadi ada di faktor di dalam keluarga pun yang melakukan tindakan pengkhianatan. Dia mencari orang rami viral. Takah orang kini kok ketika menimu amplop lah, orang nama bagian amplop atau bagian namanya sembako atau namperai lah, rami kan.
Itulah bahala cari sia lama dia bocoran ko kecil Nabi Lut. Padahal ikolah dijago anak perusia tu. Keluar Nabi Lut. Keluar Nabi Lut ditemui lah. Oh ya saudara-saudara, papa aku banyak nama laki-laki kok. Haula ibanati. Aku ada dua nak gadis hamba. Perusina nan canca, namani nan cantik. In kuntum fa'ilin. Jika kamu suka, aku nikahilah anak ambo kau. Kau anak ambo. Kecil. Dia menjawab, laqad alimta ma lana fi banatikum min haq. Kamu kan tahu, kami itu nak suku anak kursi kodes. Innakum la ta'lamu man nurid. Sesungguhnya kamu tu kan tahu nama yang kami suku kece Nabi Lut. Jadi adalah pendekatannya seolah-olah normalisasi ya kece Islam ini misko normalisasi. Seolah-olah tu mendorong Nabi Lut tu mengerti dengan apa keinginan dan kebutuhan mereka. Karena lahnya simpulkan sendiri, laqad alimta, kan engkau lah tahu kami kau nak suku je polusi dah. Innakum la ta'lamuna ma nurid. Sungguhnya kamu itu kan mengetahui apa yang kami suka. Apa yang kami suka itu dia penuhi. Jangan lagi orang polisi kau nak kau tuju dengan kami. Ikulah nan aneh-aneh. Padahal Nabi Adam dalam kesendiriannya itulah diciptakan Siti Hawa dengan adanya pasangan sesama ya lawan jenisnya itu yang saling melengkapi. Jadi makanya tidak bisa awak mengharapkan pasangan awak sempurna. Dia kan banyak orang yang kecewa dengan pasangannya. Tidak bisa kita mengharapkan pasangan kita sempurna, tetapi pasangan kita itu adalah saling menyempurnakan. Memaksakan pasangan awak harus seperti yang awak inginkan, tidak bisa. Dapat dan hati tapi tidak dapat bakaran dak hati. Jadi memang banyak faktor-faktor penyebab dan pemicunya. Jadi ada yang faktor kecewa, ada saja seketek, ada rasa benci dan kemudian ada trauma dan ada menjadi penyakit dan segala macamnya. Itu yang terjadi dan ikulah nanakan kita pinte, ikut dan kita waspadai karena pun akan berdampak secara medis. Menimbulkan penyakit menular yang berbahaya. Ada orang yang menjadi korban situ pada akhirnya adalah menjadi tertular HIV/AIDS. Naudzubillah summa naudzubillah. Ambo memang sejak kuliah itulah konsen dengan isu itu. Ambo di kampus bergaul dengan mahasiswa kedokteran, awak orang ilmu sosial. Pengen juga dekat dengan komunitas kedokteran, ada forum mahasiswa anti narkoba di UNAN, kemudian bergaul dengan kelompok itu membahas berbagai macam isu-isu itu. Kemudian mau melakukan riset di Padang di kampus itu tentang KESPRO nama kesehatan reproduksi remaja. Lah ada juga kasih itu riset ambo membahasnya. Hobi mencari itu bahwa pola pergaulan anak-anak remaja SMA. Itulah dapat yang mau datang. Soal anak SMA di periode tahun 2000-an tu, itulah model pegangan tangan, model kiss dan meraba-raba dan semacam itulah ada. Jadi dulu apa lagi kini dengan zaman yang serba canggih. Kemudian ambo pernah riset di Population Council namanya tentang sirkumsisi sunat perempuan. Bawa model praktek sunat perempuan. Memang walaupun itu proyeknya proyek dari dari negara-negara barat yang mengedepankan tentang hak asasi manusia. Tapi setidaknya ambo gali setelah itu pembahasannya mencari informasi pendapat ulama-ulama termasuk juga imam madhab. Model prakteknya dulu sunat perempuan itu ternyata ada entah itu ibu nan tahu itu. Ada disunat pakai buduah. Kemudian ada lo disediakan bawang, lado diletakkan ketika prosesi itu. Batu Batanjuan tu dia daerah perkampungan termasuk lokasi perang preman. Nafsa. Hah? Iyo, pokok perang preman wilayah Ambo tu masuk perang preman. Batanjuan tu batu supaya 60 sina bersunat itu badaceh gulai, badaceh masakannya ceh. Sampai ke situ ananya.
Ambo ado aktif bo di Cimara, ado PKBI, beberapa isu-isu tentang masalah keperilakuan, termasuk juga masalah ya yang kini kau yang disebut dengan LGBT. Kini lah semakin mengganas dengan banyaknya media untuk untuk mereka bisa berhimpun, mereka bergabung mendapatkan informasi itu. Kini para lulu dicek apa yang nak buat ni. Siap komunitas bergaul. Karena kan dikecekkan di dalam Islam. Di dalam Islam itu adalah al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu akan dilihat agamanya berdasarkan dengan siapa dia bergaul. Falyanzur man yukhaliluhu. Perhatikan dengan siapa dia bergaul. Jadi agama seseorang itu akan dipengaruhi oleh dengan siapa dia bergaul. Apa hobinya? Kemudian jangan disangko anak-anak maco dan segala macam, kemudian tu terhindar dari itu. Tidak disangko-sangko orang yang dalam tanda kutip mungkin hafiz Al-Quran pun banyak kini fenomena itu. Orang-orang tidak suka je perusian itu lo jadi aneh. Banyak menelan-nelan korban, termasuk memang yang berasrama. Bukan berarti itu oknum-oknum yang melakukan tindakan yang sangat menyakitkan. Jadi dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat 81, sesungguhnya kamu menyukai laki-laki penuh dengan syahwat, bukan dengan perempuan. Itu adalah tindakan yang berlebihan atau melampaui batas, sehingga kamu mempercampurkan hadukan yang halal kepada yang haram. Jadi padahal nan halalnya do nampu istri pasangannya, tapi justru nanyo pilih adalah yang haram dengan laki-laki sesama jenisnya. Kemudian di ayat 82, wa makana jawab qaumihi illa an qalu akhrijuhum. Tidak ada jawaban kaumnya kecuali bahwa mereka berkata, usir mereka dan pengikut-pengikutnya. Justru Nabi Lut dianggapnya orang yang menyimpang, karena mereka lah mewabah, mereka lah jaringannya lah banyak. Aku hati-hati awak, kalau di kampung awak lah banyak lo jaringan LGBT kau, kan awak lah termasuk lah untuk Sumatera Barat kau kan lah agak mengganas lah kau. Bisa saja akan terjadi. Apa jawaban mereka nanti ketika awak membahas kau? Jadi ada kawan ambo, ini pengamat peneliti di UIN, ambo ketika membuat status tentang itu, ketika membuat tulisan itu, ambo posting di medsosnya, diserang ambo bertubi-tubi. Memang diserang ini pribadinya, kau semacamnya. Mbak baik jaringannya kalau sempat wak nyono diserangnya aja banyak aja, banyak komunitas itu aja. Justru mereka kok yang menjadi penguasanya lek. Apa yang terjadi pada Nabi Lut? Justru mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Usir Nabi Lut beserta pengikutnya dari kampung kita, karena Nabi Lut kok sok-sok suci loh. Kok diponis sok-sok suci, dicarilah kejelekan-kejelekan, dibuatlah begini begitu dan segala macamnya. Kok kini kok entah kecil mereka kok entah ibu aja kok entah polo respon mereka awak membahas kok. Kok di mak gue di pasar kandang gue aja. Saya jamaah dia aja. Ado daya penil mah aja, dia dah dores mah aja. Ado ibu aja jamaah gua banyak aja. Begitu mereka memberikan ancaman pun melalui jalur-jalur yang lain. Mereka kinilah masuk kadang-kadang di jalur kekuasaan, di jalur politik. Orang untuk menjadi pangkek kini jaringannya banyak. Untuk menjadi perwakilan mereka, masuk dalam jaringan mereka, mereka lo bisa mewakili rakyat, mewakili le. Kira-kira undang wale. Itu inyo akan membuat lo undang sesuai dengan aspirasi kelompok mereka. Dulu kan banyak jaringan narkoba. Jaringan narkoba kok ada lo anggota dewan sinan. Ada lo anggota perwakilan pejabat. Ada lo diwakilkan, kok kan banyak titipan-titipan itu yang terjadi. Jadi di usia Nabi Lut dari kampung karena dianggapnya Nabi Lut kok sok suci, sok nak suka le je dubur laki-laki itu je.
Lain tuduh lah tak sok-sok suci, padahal sebenarnya sekolah itu sok-sok suci loh cik. Kau bisa dituduh-tuduh wak, kini kau kan bisa tak balik-balik dia kau. Nan kebenaran kau dikaburkan bega. Seolah-olah lah samar-samarnya lah. Pengiring opini, dibuat pengiring opini, dibunuh karakter orang, sehingga seseorang yang dibenci mereka diserang, tapi inilah murah. Jadi memang zamannya lah zaman wali gini. Lalu disebutkan oleh Allah Ta'ala karena memangnya menyebut Musa itu fa'anjainahu wa ahlahu, kami membebaskan Nabi Lut dan keluarganya Nabi Lut, kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya, illa imra'atahu, kecuali istrinya, kanat minal ghabirin, karena perempuan kau termasuk orang yang ghabir. Ghabir itu adalah orang yang tidak baik, orang yang berkhianat. Mereka berhak untuk diberikan azab. Jadi dalam riwayat dikatakan ketika Nabi Lut beserta keluarganya setelah datang dua malaikat itu, malaikat memberitahu, wahai Lut, pergilah keluarlah dari negeri kau. Pokoknya sebelum subuh pergi keluar. Jangan mengengong. Dia bawa lebih bini kau, dalam riwayat kan bini pergi rumah. Tapi mondanga dentuman ikut segala macam batu-batu hujan pacak-pacak, mengong ke belakang, alah salamai, salah saya bini Ezeli. Tak bukan salamai dari ujian, diazab bini itu. Apa kata Allah Ta'ala? Fa'amtarna alaihim matran. Mereka diberikan hukuman, diberikan hujan-hujan batu. Jadi hukumannya adalah hujan batu. Kalau Nabi Nuh, itu mah banjir gadang. Kemudian Nabi Lut itu malah topan. Kemudian Nabi Soleh petir. Kalau Nabi Koko hujan batu. Banyak loh kosakata awak, kazanah pembendaraan awak, kisah-kisah dari Nabi ko, berbagai macam bentuk hukuman terhadap kaumnya yang ingkar. Jadi batunya itu ada hujannya itu hujan batu, batunya ko dari sijil. Di dalam ayat lain disebutkan yanglah ditentukan namanya sekali. Sia namanya laba merek sekali, la do merek sia akan diberikan hukuman tu. Dikaja ada batu kau tadi, sasarannya lah do sekali. Sehingga mati kasado mereka yang ingkar, yang berdosa. Panzur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka perhatikanlah bagaimana konsekuensi atau akibat yang diterima oleh orang-orang yang berdosa. Sampai di siku kaji kuah ayat 80 ampe cerita Nabi Lut. Nak do tersisa ya ya. Jadi dicaliak dari beberapa ayat lain kan ada dalam surah Hud pun banyak kisah dari ada kisah dari Nabi Lut tadi. Di dalam Syu'ara ya, itu adalah ayat lain menceritakan tentang itu, bahwa mereka memang mengusir Nabi Lut dari kampung Nabi Lut sendiri. Justru Nabi Lut yang dianggap menyimpang, justru Nabi Lut diponisnya sok-sok suci. Padahal Nabi Lut adalah menjadi rasul, diutus oleh Allah untuk mereka supaya meluruskan kembali bagaimana seharusnya berperilaku. Kalau kini kau kan bukan persoalan tauhid, mentauhidkannya, kau persoalan perilaku yang menyimpang. Perilaku yang menyimpang kau saja dululah dibahas kau. Banyak perilaku yang menyimpang, termasuk adalah kau menyimpang dalam aspek seksual. Perilaku seksualnya yang menyimpang. Ada menyukai sesama jenis. Cubalah kita perhatian anak cucu kanak-kanak, ada nak tanda-tanda seperti itu, karena ini sangat mengkhawatirkan, sangat membahayakan. Kalau nyampang banyak lo LGBT itu, barang ke lo awak beraja dari kisah Nabi Lut, akan diberikan pula hukuman. Jadi ada hadis Nabi mengatakan, kalau hadis Nabi yang dari Ibnu Abbas, mau wajadtumuhu, siapa yang kamu menemukan may ya'malu amala qaumil Lut, melakukan amalan perbuatan sama seperti perilaku dari umat Nabi Lut, faktuluhu. Apa keputusannya? Kalau tak kata, yalah, dilenyapkan aja mereka. Kalau yang memang secara praktiknya seperti itu. Tapi kan negara awak kan negara hukum, ada payung hukuman.
Jadi Pemda Provinsi Nanam Budanganyo akan membuat perda, masih dalam pembahasan melalui Alkamlah merancang itu. Kemudian tentu harus ada dulu induk aturan diatihnya. Apa di cantolan-cantolannya. Sebuah produk hukum perda itu harus ada cantolannya, menimbang, memperhatikannya, nama akan diperhatikan regulasi yang di atasnya. Sebab peraturan di bawah tidak boleh melanggar atau melabrak peraturan yang lebih tinggi. Itulah konsekuensinya. Jadi dari ayat 80 sampai 84 surah Al-A'raf itu memberikan pesan kepada kita, memberikan warning, memberikan peringatan untuk kita waspada. Untuk kita waspada, untuk kita berhati-hati, karena dimulai pada periode itulah kemudian penyakit-penyakit seperti itu sampai kini masih ada. Memang bahasa orang yang iko memang tidak bisa diputus mata rantainya. Nama yang wak temukan secara kesadaran mereka melapor, ikolah yang perlu direhab. Tapi kan tidak banyak, tidak ada mereka yang punya keberanian untuk melapor itu. Ikolah tantangan awak. Semoga negeri awak dilindungi oleh Allah Ta'ala. Anak cucu keponakan kita dijauhi dari perilaku-perilaku seperti itu. Karena perilaku seperti itu tanpa awak duga, tanpa awak sangka-sangka. Kadang-kadang lah ada di kampung awak, lah ada di keluarga awak, lah ada di tempat karajo awak, lah ada di lampai lingkungan pendidikan awak. Makanya perlulah kita waspada. Kecek Bang Napi, waspadalah, waspadalah. Wa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.